Halo saudara, kita berjumpa kembali dalam pembahasan pelajaran Selasa bersama Gereja Masih Advent hari yang ketujuh Jemaat Yosodipuro. Kita tiba pada pelajaran Selasa di hari ini Selasa tanggal 20 Oktober dengan judul pelajaran hari ini adalah Pandangan Alkitabiah. Sebelum lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami di surga, terima kasih kami boleh mempelajari firman-Mu melalui Selasa dan saat ini akan kami pelajari pelajaran di hari Selasa tanggal 20 Oktober. Biarlah Tuhan boleh menolong kami dan Roh Kudus-Mu Tuhan kirim agar kami boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam pelajaran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, penulis pelajaran Selasa kita di hari Selasa tanggal 20 Oktober ini menyampaikan satu pendapat di awal bahwa kita tidak bisa memandang dunia dari posisi netral. Artinya, masing-masing kita akan punya satu pendapat terhadap satu perkara, dan pendapat kita akan di antara dua hal, dari sudut pandang dunia atau dari sudut pandang Alkitabiah. Sebagai contoh, kemarin kita sudah belajar mengenai penciptaan. Berdasar dunia, ada salah satu paham yang kita sebut sebagai evolusi, yang mana dibutuhkan waktu selama jutaan bahkan miliaran tahun agar dunia ini dapat tercipta, saudara. Tapi kalau kita melihat kepada Alkitab mengatakan satu sisi yang sangat berbeda. Dunia diciptakan hanya di dalam 6 hari, dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Dan ada banyak contoh lain yang seharusnya sebagai orang Kristen, khususnya sebagai anggota Gereja Masih Advent hari yang ke-7, kita punya pandangan Alkitabiah yang harusnya cukup jelas buat kita. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai pelangi, sebagaimana yang dituliskan dalam pelajaran Selasa di hari Selasa ini. Secara dunia, secara sains penelitian, pelangi adalah satu interaksi ketika air dan cahaya bertemu sehingga membentuk satu warna di angkasa. Makanya itulah yang kadang-kala kita lihat. Tetapi saat kita melihat kepada Alkitab, awal mula pelangi adalah satu janji Tuhan yang tercatat di dalam Kejadian 9 ayat 13-16. Dia berkata kepada Nuh sesudah air bah surut, bahwa Tuhan tidak akan kembali menghukum dunia dengan air bah di masa mendatang. Dan sebagai tandanya Tuhan katakan, aku akan taruh busurku di awan, dan itulah pelangi. Ada banyak warna di sana, tidak hanya sebuah fenomena alam. Kita sebagai orang Kristen kita tahu bahwa pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi menghukum dunia dengan air bah. Sejajarnya dunia ini tidak akan ada lagi air bah. Jadi kalau orang bilang ada banjir besar, itu bukanlah air bah. Tidak pernah akan ada lagi air bah. Dan itulah yang kita bisa lihat setiap kali kita lihat pelangi, saudara. Dan ada banyak hal lain yang kita sebagai umat Tuhan haruslah memandangnya dari sudut pandang Alkitabiah. Contohnya, saat kita melihat di dalam Wahyu pasal 12, di sana ada digambarkan naga. Dan kalau kita mau gunakan sudut pandang dunia, orang bisa katakan, oh naga lambang daripada Cina. Ya, karena sekarang Cina diidentikan dengan naga, saudara. Tetapi kalau kita melihat kepada Kejadian pasal 12, coba kita buka ya, dalam Kejadian pasal yang ke-12. Sorry saudara, maksud saya adalah Wahyu. Bukan Kejadian, tapi Wahyu pasal yang ke-12. Di ayat yang ke-9 dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Jadi kita tahu di sini bahwa naga dari sudut pandang Alkitab adalah menggambarkan setan, bukan berkaitan dengan Cina, yang kadang-kala orang memasukkan Cina dalam pembahasan Wahyu 12 ayat yang ke-9 atau Wahyu pasal yang ke-13. Nah, lalu ada hal lain lagi yang saat kita melihat kepada Alkitab, kita akan punya pemahaman yang lebih tepat. Contohnya, ketika kita bicara mengenai bagaimana pekerjaan penebusan, orang sering mengatakan bahwa untuk diselamatkan, orang perlu untuk mengusahakan satu perbuatan baik, dengan perbuatannya maka Tuhan akan timbang mana yang lebih berat. Kalau banyak perbuatan baiknya maka orang akan selamat. Tapi sementara apa yang Alkitab katakan, ini terdapat dalam pelajaran Selasa kita, Roma 5 ayat yang 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, dari Roma 5 ayat yang 8, Rasul Paulus mengatakan bahwa
Tuhan mati bahkan ketika orang masih berdosa, masih terjebak dalam satu perangkap yang mana manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga kalau kemudian kita memegang sebuah pendapat untuk selamat kita perlu mengusahakan satu perbuatan baik dan benar, itu tidaklah tepat. Memang benar bahwa orang yang akan tiba di surga adalah orang yang membiasakan diri berbuat benar. Namun perbuatan benarnya tidaklah sebagai sebuah syarat utama agar seseorang dapat diselamatkan. Atau mungkin satu hal yang lain, saya tidak tahu berapa banyak dari antara saudara yang takut dengan orang yang sudah meninggal, ya, takut dengan hantu, gitu kan. Tapi saat kita memandang kepada Alkitab, kesalahpahaman yang ada di dunia mengenai keadaan orang mati, karena dunia mengatakan orang mati mereka bergentayangan, bahkan ada yang bilang setelah 7 hari, setelah 40 hari, atau setelah sekian puluh hari, saya tidak hafal itu, arwahnya baru naik ke surga, begitu. Tetapi sementara apa yang kita katakan mengenai orang mati? Pengkhotbah 9 ayat yang kelima mengatakan, karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi kita tahu dari Pengkhotbah 9 ayat yang kelima, Raja Salomo mengatakan kepada kita bahwa orang yang mati tidak tahu apa-apa. Sehingga kalau mungkin saudara punya pengalaman berjumpa dengan salah satu kerabat yang sudah meninggal, lalu seolah-olah arwahnya, rohnya menemui saudara. Kira-kira pekerjaan siapa? Wahyu 16 mengatakan itulah pekerjaan roh-roh jahat, pekerjaan setan. Dan 1 Korintus atau 2 Korintus mengatakan iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Kalau dia bisa menyamar jadi malaikat terang, ya bukanlah hal yang mustahil, dia bisa menyamar, menyaru sebagai salah seorang yang telah meninggal dan kemudian tampak seperti bangkit kembali. Baik saudara, itulah contoh bagaimana kita harus melihat segala satu dari sudut pandang Alkitabiah. Ada banyak pertanyaan yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Tapi saya mau katakan begini, ada pula banyak pertanyaan di dunia yang dunia tidak bisa jawab, tapi Alkitab bisa menjawabnya. Salah satunya adalah mengenai mengapa dalam satu minggu ada 7 hari, saudara. Kalau satu hari ada 24 jam, maka kita bisa menemukan jawabannya. Oleh karena bumi berputar pada porosnya, maka kita bisa temukan satu hari adalah 24 jam. Lalu mengapa satu bulan ada 30 hari? Karena bulan mengelilingi bumi ini, saudara. Maka kita bisa temukan satu bulan ada 30 hari. Lalu mengapa satu tahun ada 360 hari? Ya, penelitian mengatakan atau ilmu pengetahuan mengatakan karena bumi berputar mengelilingi matahari dan sambil berotasi pada porosnya. Itulah mengapa kita bisa temukan satu hari adalah 24 jam, lalu satu bulan ada 30 hari, dan satu tahun ada 360 hari. Tetapi untuk pertanyaan mengapa satu minggu ada 7 hari, ilmu pengetahuan tidak bisa menjawabnya. Dan sejak kapan ada rumusan satu minggu ada 7 hari juga tidak pernah bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Tetapi saat kita melihat kepada Alkitab, coba tebak bagian mana dari Alkitab yang bisa menjawab satu minggu ada 7 hari. Tidak lain tidak bukan adalah Kejadian 1 hingga Kejadian 2 ayat yang ketiga. Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari dan pada hari ke-7 dia berhenti bekerja, memberkati dan menguduskan. Jadi kita lihat di sini saudara, ada banyak hal yang dunia punya sudut pandang dan jawabannya, tapi sebagai orang Kristen kita harus percaya bahwa Alkitab punya jawaban yang lebih baik. Bahkan ada beberapa hal tertentu yang dunia tidak pernah bisa menjawabnya, namun Alkitab bisa menjawabnya. Dengan demikian, kalau kita dihadapkan pada satu kebingungan, yang bahkan mungkin kita tahu ini berbeda dengan pandangan iman kita selama ini, kita perlu kembali membuka Alkitab kita dan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai apa yang sedang kita bingungkan dan sedang kita pergumulkan dan sedang kita cari jawabannya, saudara. Bahkan kalau mungkin saudara sedang punya pergumulan saat ini, mengapa kita menderita, mengapa kita sukar, kita pasti menemukan jawabannya. Dan jawaban inti adalah ya karena kita hidup di pertentangan besar antara Kristus dengan setan. Dan sebelum saya mengakhiri pelajaran ini, saya ingin menampilkan satu kutipan saudara. Dari tulisan inspirasi mengatakan demikian. Dalam manuskrip rilis
jilid 10 halaman 171 mengatakan, betapa besar kepedulian yang semestinya setiap orang harus miliki untuk mempelajari firman Tuhan. Untuk apa kita mesti punya perhatian besar untuk mempelajari Alkitab? Dikatakan untuk mengetahui alasan-alasan dari setiap hal tentang iman. Jadi dikatakan kita belajar firman Tuhan agar kita tahu alasan setiap hal tentang iman itu untuk apa. Jadi jangan saudara mempercayai Sabat adalah Sabtu, tapi sementara tidak pernah tahu alasan mengapa Sabat adalah Sabtu. Kalau saudara juga memberikan atau mengembalikan persepuluhan, saudara juga perlu tahu alasan yang mengapa kita mengembalikan persepuluhan. Kalau saudara tidak memakan lele dan daging babi, saudara juga perlu tahu apa yang kita katakan mengenai makanan-makanan yang unclean atau makanan-makanan yang haram atau yang kotor begitu. Jadi sekali lagi sebagaimana pelajaran hari Selasa ini, pelajaran Selasa pada hari Selasa, pandangan Alkitabiah, jangan biarkan satu pendapat yang ada di tengah-tengah kita membingungkan kita, sementara Alkitab bisa memberikan jawabannya kepada kita. Kalau saudara tidak tahu, saudara bisa bertanya kepada pendeta, kepada tua-tua jemaat, dan pasti mereka bisa membantu memberikan jawaban dari sudut pandang Alkitabiah. Demikian pelajaran Selasa pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Oktober. Dan untuk mengakhiri, saya mengajak kita berdoa sekali lagi. Tuhan di surga, terima kasih kami boleh belajar bahwa Alkitab memberikan banyak jawaban di tengah-tengah semua kebingungan kami. Namun kami boleh melihat bahwa ada satu jawaban yang tepat yang firman boleh berikan. Dan bila mana ada sebuah kebingungan yang muncul di luar sana, kami jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan dan percaya apa yang disampaikan di luar sana, namun kami boleh melihat dari firman-Mu apakah benar demikian. Kami tahu setan bahkan bisa memalsukan kebenaran, dan tidak hanya itu, dia bahkan bisa menyamar sebagai malaikat terang yang seolah-olah sedang menyampaikan kebenaran, namun semuanya palsu. Dan kami tahu Roh Kudus berperan penting dalam menolong kami memahami segala satu dari sudut pandang Alkitabiah, dan bila Roh Kudus itu selalu Tuhan kirim untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, mohon ampun dari dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian pelajaran Selasa kita pada hari ini Selasa 20 Oktober. Tuhan memberkati kita. Shalom.